Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang tante-tante bernama Bea yang punya kerjaan sambilan sebagai wanita kupu-kupu malam. Namun Bea ini bukanlah wanita kupu-kupu malam profesional karena dia selalu menipu tamunya dengan cara mengambil dompet dan barang-barang berharga milik si tamu lalu kabur sebelum melayaninya. Scene kemudian beralih ke sebuah kampus di mana Bea ini sebenarnya bekerja sebagai staf bimbingan konseling bagi para mahasiswa. Pada saat itu, Bea sedang memberikan konseling kepada seorang mahasiswi sekaligus anak tirinya yang bernama Erin. Karena selama beberapa bulan ini nilai-nilai Erin mengalami kemerosotan, tapi Erin tidak mau mendengar nasihat Bea. Setelah keluar dari ruangan, Erin mengeluh tentang ibu tirinya itu kepada dua temannya. Saat itu kebetulan mereka melihat mahasiswa bernama Vincent yang bekerja sambilan sebagai seorang bartender di sebuah bar yang biasa mereka datangi. Sementara itu di rumahnya, Bea berperan sebagai istri yang baik dan selalu siap melayani suami. Sayangnya sang suami yang bernama Jave itu selalu sibuk, bahkan sampai tidak sempat ngobrol dengan Bea dan Erin. Di malam harinya, ketika Vincent bekerja di bar, ada seorang pria yang memesan 2 minuman dan tiba-tiba memasukkan obat bius ke salah satu minuman yang akan dia berikan kepada Erin. Beruntung Vincent melihatnya, sehingga dia sengaja menjatuhkan minuman tersebut agar Erin terhindar dari rencana jahat. Dan ketika Vincent akan pulang, dia melihat Erin dalam kondisi mabuk berat sehingga dia pun berbaik hati untuk mengantar gadis itu pulang. Sesampainya di rumah, Vincent bertemu dengan Bea yang bertanya apakah dia teman Erin. Vincent pun menjawab kalau dia sama sekali tidak kenal dengan Erin. Tapi Vincent tahu kalau mereka berdua kuliah di kampus yang sama. Muna na po ako. Pada suatu ketika, Bea memanggil Vincent ke ruangannya untuk membicarakan tentang beasiswa dan pekerjaan Vincent sebagai bartender di bar. Ternyata, Bea ingin menawarkan pekerjaan tambahan kepada Vincent, yaitu mengawasi Erin jika datang ke bar dan melaporkan semua kegiatan Erin. Sesuai perintah Bea, Vincent mulai mengawasi kegiatan Erin yang saat itu sedang bersenang-senang bersama Buddy. Sampai akhirnya Buddy diajak pergi oleh temannya. Vincent pun lagi-lagi melihat Erin dan kedua temannya dalam kondisi mabuk berat. Jadi dia kembali berinisiatif untuk mengantar Erin pulang, walaupun gadis itu bersikap jutek kepadanya. Keesokan harinya saat berada di kampus, Erin kembali melihat Vincent yang sedang bermain basket dan jadi merasa sedikit tertarik kepadanya. Di lain hari, Erin dan kedua temannya bertemu Vincent yang lagi belajar di perpustakaan dan kedua temannya menyuruh Erin untuk mendekati pemuda itu. Erin yang sudah terbiasa dengan pergaulan bebas lalu langsung beraksi untuk mencuri perhatian Vincent dan tanpa ragu dia mencium Vincent yang masih polos. Selain itu, Erin juga memaksa Vincent untuk mampir ke sebuah hotel dan langsung mengajaknya bermesraan. Problema ako sa'yo eh. You're so polite.
Semenjak hari itu, hubungan Vincent dan Erin jadi semakin dekat dan kedekatan mereka itu ternyata dilihat oleh Bea. Bea pun memanggil Vincent ke kantornya, lalu menegur pemuda itu karena malah jadi akrab dengan Erin. Karena didesak oleh Bea, Vincent akhirnya bilang kalau Erin hanya minum-minum bersama temannya dan tidak pernah melakukan hal yang aneh-aneh dengan pria manapun. Okay. Suatu malam, Erin mengajak Jave dan Bea untuk makan malam di sebuah restoran mahal. Ternyata di sana, dia tiba-tiba memperkenalkan Vincent sebagai pacar barunya. Meski tidak suka kalau putrinya berpacaran, Jave akhirnya bertanya tentang latar belakang Vincent. Vincent pun jujur jika dia berasal dari keluarga miskin dan dia harus bekerja sebagai bartender untuk menyekolahkan ketiga adiknya. Tell us about yourself. Anong buhay? Saan ka ba nag-aaral? Dad. Ang galing pamilya mo? Saan kayo nakatira? Kemunculan Vincent sebagai sosok pacar yang miskin tadi membuat perhatian Jave jadi tersita dan itu sangat diinginkan oleh Erin yang haus perhatian sang ayah. Sepulangnya dari makan malam, Erin mengajak Vincent mampir ke rumahnya untuk ngobrol-ngobrol. Saking asiknya mereka pun sampai kebablasan dan bermesraan di ruang tamu. Bea yang diam-diam menyaksikan hal itu kemudian merekamnya. Keesokan harinya, Bea kembali memanggil Vincent ke kantornya. Di sana dia memarahi Vincent yang terlihat jelas sudah jatuh hati pada Erin. Bea pun memperingatkan Vincent kalau Erin telah memanfaatkan kepolosannya demi mendapatkan perhatian dari ayahnya. Suatu malam ketika Bea sedang melakukan pekerjaan sampingannya, dia mendapat seorang tamu yang sangat kasar. Karena wajahnya memar, Bea pun berbohong pada Jave tidak bisa pulang dengan alasan pekerjaan. Keesokan harinya, Erin mendapat telepon dari Jave yang mengabarkan akan tugas keluar kota selama beberapa hari. Karena rencananya untuk mendapatkan perhatian sang ayah gagal, Erin yang emosi pun mengusir Vincent yang sedang bersamanya di rumah. Sementara itu, Bea yang belum bisa pulang ke rumah menyuruh Vincent datang ke hotel tempat dia tinggal untuk sementara waktu. Di sana Bea berbohong kalau dia telah dikasari suaminya. Vincent yang polos pun larut dalam kebohongan cerita Bea, sehingga rasa kasihannya berubah menjadi hasrat. Mereka berdua pun akhirnya melakukan perbuatan tidak senonoh di hotel itu. Bea tiba-tiba mengatakan ingin bercerai dengan Jave. Dia bilang sudah tidak tahan dengan sifat Jave yang hanya mempedulikan gengsi keluarga daripada keharmonisan mereka. Sejak saat itu keluarga tersebut jadi berantakan dan Bea bisa meneruskan perjalanan cintanya bersama Vincent. Film ini pun selesai